Gini, pertama saya agak surprise ya. Kenapa? Karena kita cukup banyak dengar cerita mengenai kalau pertemuan dengan presiden yang satu arah, gitu ya, top down ya. Tapi yang saya lihat hari ini, saya surprise karena suasana totally open. Waktu mulai itu agak kesan kesan menahan diri gitu ya. Tapi waktu beliau mulai dengan penjelasan yang sangat open gitu ya, mulai terbuka dengan diskusi yang sangat terbuka, very candid, right? Dan diskusi ini tidak ada batasannya, tidak ada yang bilang kita tidak boleh nanya ini, tidak boleh nanya itu ya. Tapi sangat terbuka dan diskusi ini dua arah nih, jadi bukan satu arah ya. Dan waktu diskusi ini banyak dibahas mengenai resiko, ya, banyak dibahas mengenai opsi, banyak dibahas mengenai ranjau, ya, dan skenario-skenario yang bisa dihadapi Indonesia ke depan yang membahayakan juga, ya. Nah, semua ini beliau tampung ya. Dan beliau respon. Nah, kesan saya adalah beliau, Presiden Prabowo itu mempunyai pendekatan yang realistis mengenai ini. Ya, realistis dalam arti apa? Sekarang ini memang satu-satunya opsi di atas meja adalah mengenai Board of Peace. Ya, kan tidak ada opsi lain. Dan faktanya adalah Board of Peace ini yang bagian dari solusi untuk menghentikan gencatan senjata, walaupun sampai sekarang masih dilanggar oleh Israel. Nah, tapi intinya ini adalah suatu eksperimen, ya, dan bukan obat yang ampuh yang bisa menyembuhkan penyakit, segala penyakit ya. Dan saya melihat beliau realistis mengenai hal ini. Ya, beliau melihat ini ada resikonya, ya. Tentu resiko terbesar adalah Israel. Ya, karena Israel mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap Trump gitu ya. Tapi beliau menyatakan kami yakin kami bisa mengimbangi karena segala sesuatu yang kita lakukan kita jamin harus ada kekompakan dengan negara-negara Islam. Dan kata lain, kalau leverage Indonesia tidak begitu besar, misalnya ya, akan lebih besar karena kita selalu menjaga kekompakan dengan negara-negara Islam antara Saudi, Turki, Mesir, Jordan dan lain sebagainya gitu. Jadi beliau cukup realistis, ada resiko itu. Tapi yang saya paling suka dan ini align juga dengan posisi Foreign Policy Community of Indonesia adalah bahwa kita masuk dengan hati-hati dan terus berpegang pada opsi untuk bisa keluar kalau ini bertentangan dengan prinsip kita dan kepentingan kita. Ini berkali-kali beliau tekankan, beliau tidak akan ragu, ya, termasuk ya kalau yang lain tetap masuk, gitu. Right? Nah, ini yang saya tangkap sebagai suatu penekanan dan penegasan yang kami apresiasi, gitu ya. Tapi sekali lagi beliau perdebatannya terbuka, tidak ada batasan, penuh dengan masukan, resiko dan kritik, beliau terima semua. Dan tadi juga beliau bilang ini akan menjadi suatu forum yang akan terus berlanjut. Jadi tentu kami apresiasi. Beliau juga sadar bahwa ada masalah atau ada tantangan komunikasi dan persepsi publik. Ya, beliau sangat terbuka itu dan memang emang tantangan berat nih, ya, karena banyak sekali suara-suara dan banyak sekali hal-hal yang tidak bisa diungkap ke publik, tapi tadi beliau ungkap secara terbuka dan secara apa adanya dan juga secara off the record. Itu dibahas, ya, itu dibahas dan saya tidak punya wewenang untuk menyatakan kesimpulannya, ya, tapi dibahas apa pandangan beliau mengenai hal ini. Juga tadi ada konfirmasi ini bukan dari porsi apa gitu ya. Tapi juga ditekankan bahwa this is still in progress, masih dalam pembahasan gitu ya.
Dan itu yang paling jauh saya bisa katakan karena saya tidak punya otoritas mengenai hal ini. Ini adalah ya, ini eksperimen dalam arti ini suatu formula di mana orang nggak tahu ini akan sukses atau enggak. Resiko gagal tinggi loh. Ya, resiko gagal tinggi karena berbagai faktor. Ya, karena berbagai faktor. Bisa faktor Trumpnya, bisa faktor Amerikanya, bisa faktor Israelnya, bisa faktor lapangannya, bisa faktor Hamasnya, dan lain sebagainya. Resiko tinggi. Kan kita nggak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Right? Jadi saya katakan ini suatu eksperimen, dan eksperimen yang penting karena apa? Ini satu-satunya the game in town pada saat ini. Tidak ada formula lain, tidak ada solusi lain, tidak ada jalur lain. Jadi kan ini, nah ini itu salah satu resikonya tentu. Ya kan, ini kan resiko yang kita lihat ya, PBB membentuk BOP. Nah, tapi apakah BOP ini, makanya tadi saya bilang eksperimen ya, arahnya kemana nih? Ya. Ya, tapi kan di sini kan Oki tidak berperan ya. Oki berperan di belakang sebagai pihak yang yang mendorong adanya two-state solution dan lain sebagainya. Tapi untuk di lapangannya itu nanti ditangani oleh instansi sesuai dengan kesepakatan dari 20 point plan yang dibentuk oleh PBB. Nah, tadi memang disampaikan bahwa yang membuat BOP itu relevan dan kredibel itu adalah karena dibentuk oleh Dewan Keamanan PBB. Right. Nah, tadi disampaikan oleh salah satu peserta juga dengan langsung kepada Bapak Presiden. Pak Presiden juga memahami hal ini. Kita harus menjaga agar BOP ini tetap dalam koridor PBB. Right. Jadi tidak keluar dari mandatnya gitu. Karena kita ikut dalam BOP, kenapa? Karena ada mandat PBB. Ya kan, termasuk juga nanti pengiriman pasukan perdamaian gitu ya. Penegasan tadi Bapak mendukung Indonesia masuk BOP. Tadi kita banyak ketahui bahwa kalau dari Bapak sendiri ini. Posisi saya sudah jelas dari awal. Posisi saya adalah Indonesia masuk dalam BOP, tapi dengan memahami resiko-resiko yang ada, dan kedua kita memegang opsi untuk keluar. Tadi juga disampaikan Presiden, kita selalu pegang opsi keluar. Dan ketiga, syarat yang paling penting, tujuan dari semua ini Palestina merdeka. Tujuan dari semua ini. Untuk itu apa? Kita harus berpolitik, kita harus berdiplomasi, kita harus melobi, kita harus berdebat, ya, dan kita harus pragmatis dan realistis. Nah, itu yang saya tekankan. Tadi kita semua mendengar penjelasan Presiden bahwa Indonesia harus pragmatis dan realistis. Jadi kita lihat, ini baru berapa hari kan ya BOP ya, jadi jalan masih panjang. Jadi kita doakan tujuan paling utamanya yaitu two-state solution Palestina mereka itu bisa tercapai. Oke. Kawan-kawan dari mass media, selamat malam. Kami yang diundang pada pertemuan dengan Bapak Presiden pada sore hari ini, mulai jam 3, dan kurang lebih pertemuan selama 3 jam. Kami mendapat banyak informasi dan mengenai banyak hal yang juga menarik perhatian masyarakat kita, khususnya berbagai aspek politik luar negeri kita, utamanya yang terkait dengan pembentukan Board of Peace dalam kerangka menyelesaikan permasalahan Palestina di Gaza khususnya. Jadi dalam diplomasi memang sebagian besar, kalau tidak dapat dikatakan, banyak hal yang bersifat confidential, yang rahasia. Karena itu kita yang di luar pemerintahan, baik para mantan Menteri Luar Negeri, Wakil Menteri Luar Negeri, akademisi, juga tidak selalu dapat memperoleh informasi yang akurat, apalagi kalau itu dari sumber informasi melalui tulisan, ungkapan di mass media, apalagi media sosial. Karena itu suatu kesempatan berharga bahwa sore ini kita mendapat pencerahan
dan banyak informasi yang tidak kita ketahui. Persoalannya adalah kita tidak memiliki informasi utuh, tapi persepsi yang berkembang bisa jadi jauh dari itu, dan kami yang pernah aktif di bidang diplomasi juga tidak banyak bisa memberikan penjelasan. Jadi input yang berharga dari Bapak Presiden, misalnya tadi salah satu sisi yang penting adalah ikut sertanya Indonesia pada Board of Peace, Badan Perdamaian untuk membantu penyelesaian masalah Palestina khususnya di Gaza. Jadi kita ikut serta dalam Board of Peace ini setelah melalui 2 rangkaian konsultasi di antara negara-negara berpenduduk mayoritas Islam atau negara Islam. Pertama di New York di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB pada akhir tahun lalu, dan juga ketika kita pada akhirnya memutuskan bergabung, kita juga melalui proses konsultasi yang erat dengan 7 negara Islam atau negara berpenduduk mayoritas Islam. Mengapa ini dianggap penting, dan saya juga ikut menganggap penting, karena 8 negara ini dapat menjadi kekuatan penyeimbang di dalam Board of Peace, termasuk keputusan-keputusan yang akan diambil oleh badan ini. Memang ada kekhawatiran bahwa Trump akan memainkan peran luar biasa, tidak dapat dikontrol, tapi setidaknya 8 negara ini dengan bisa menyeimbangkan proses di dalam Board of Peace. Itu pertama. Yang kedua dalam kaitan dengan kontribusi kita, yaitu juga perdebatan publik yang cukup tajam kadang-kadang, bahwa kita ikut menyumbangkan pikiran, menyumbangkan dana sebesar itu. Sebetulnya juga belum diputuskan kapan kita akan menyumbang. Tapi kalau saya tadi dalam kontribusi saya dalam diskusi adalah bahwa wujud sumbangan kita adalah nanti untuk bagaimana membantu rakyat Palestina di Gaza. Karena dengan sumbangan itu juga wujud nyata dari kepedulian kita terhadap penderitaan rakyat Palestina. Yang lain juga yang kontroversial di perdebatan publik adalah bahwa proses pembentukan maupun nanti operasionalisasi dari Badan Perdamaian ini tidak menyertakan PBB. Saya memberikan contoh bahwa dalam sejarah PBB sejak awalnya banyak upaya konflik resolusi yang dilakukan di luar kerangka PBB. Tidak kurang ketika kita berunding dengan Belanda pada tahun 49, itu sebelumnya ada proses di luar PBB. Bahkan Amerika membantu kita untuk ikut dalam perundingan KMP dengan menekan Belanda. Kalau tidak Belanda mau berunding, maka bantuan ekonomi, khususnya Marshall Plan, akan dicabut. Juga kita mengalami pada masa kita berjuang untuk mengembalikan Irian Barat. Tidak kurang adalah Amerika yang waktu Presiden Kennedy yang memediasi dengan menunjuk seorang diplomat seniornya, Alstott Bunker, berunding di Virginia, menyepakati perjanjian yang kemudian disebut dengan Perjanjian New York. PBB mungkin belakangan berperan dalam mengelola administrasinya. Tapi dengan kata lain, kita tidak perlu a priori bahwa ada proses di luar kerangka PBB dan itu tidak perlu ditafsirkan secara negatif. Sepanjang itu menghasilkan tentunya. Dan proses Board of Peace ini kan masih awal. Jadi juga kita mesti lebih terbuka untuk jangan tergesa-gesa menilai, apalagi kalau kita hanya mendasarkan pada informasi yang tidak cukup utuh. Nah tadi ini, pertemuan ini memberikan pada kita semua Presiden penjelasan yang lebih utuh tentang apa yang disebut dengan Board of Peace, kontribusi kita, dan juga dijelaskan bahwa sesungguhnya sebagai anggota Board of Peace,
kalau kita jadi menyumbang nanti, maka kita juga leluasa untuk ikut dalam program apa, tapi buat kita program yang akan dikembangkan harus demi kepentingan rakyat Palestina di Gaza. Yang lainnya adalah bahwa kita juga punya kedaulatan untuk memutuskan apakah kita akan terus lanjut atau tidak, tergantung pada bagaimana proses ini nanti dalam perjalanannya sesuai dengan niatan kita yang sesungguhnya, yaitu membantu rakyat Palestina. Tapi sebelum itu juga kita patut terbuka untuk menghargai bahwa dengan inisiatif yang menuju pada Board of Peace ini, maka perang yang lebih 2 tahun berkecamuk di Gaza mengakibatkan korban 71.000 orang meninggal dunia, masih ada lagi. Itu sementara ini bisa dihentikan sehingga bantuan kemanusiaan sudah mulai mengalir. Pos di Rafah, perbatasan antara Mesir dan Gaza sudah dibuka, dan sedikitnya itu membantu mengurangi penderitaan rakyat Palestina di Gaza. Jadi itu beberapa hal yang saya ingat, mungkin kawan-kawan lain bisa menambahkan dari pertemuan kita tadi yang mungkin diperlukan oleh kawan-kawan dari mass media massa. Terima kasih. Mungkin kalau ada pertanyaan juga silakan. Mungkin Pak Alwi menambahkan. Sedikit aja. Jadi pertemuan tadi ini membuka cakrawala kita sebenarnya, dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kita ingin ketahui tadi oleh Bapak Presiden dijelaskan sejelas-jelasnya. Dan yang paling penting dalam hal penjelasan beliau itu bahwa Indonesia tidak pernah meninggalkan komitmen terhadap perjuangan Palestina dan tetap menginginkan adanya two-state solution. Itu kalau istilah awamnya itu adalah harga mati, two-state solution. Jadi tidak perlu didengarkan Netanyahu yang mengatakan tidak akan menyetujui adanya two-state solution. Oleh Bapak Presiden tadi dikatakan kalau Board of Peace ini kelihatan tidak sejalan dengan cita-cita bangsa Indonesia, maka dengan mudah kita bisa keluar. Jadi beliau tekankan pada masyarakat seluruhnya bahwa keikutsertaan Indonesia tidak lain adalah komitmen untuk membela Palestina dan menginginkan adanya penyelesaian yang adil bagi Palestina. Silakan. Satu aja saya mau tekankan adalah satu aja saya mau tekankan bahwa kami mendapat suatu pencerahan saat ini yang betul-betul mendalam. Saya tidak sebetulnya mempersiapkan untuk ini. Saya kira saya mau tanya-tanya yang aneh-aneh. Ternyata dia sudah jelaskan semua, apa lagi. Jadi saya tadi hanya memuji bahwa usaha ini penting supaya rakyat kita pun mengerti apa yang diambil putusan-putusan oleh pemerintah. Sebab hal ini masalahnya pelik. Jadi tidak bisa sembarangan diceritakan di mana saja. Jadi ini kesempatan saya kira yang dibuka oleh Pak Presiden yang harus kita hargai dan harus dapat kita pergunakan bersama. Terima kasih.